Halo semua, apa kabar? Sehatkah? Semoga saja iya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film action Amerika yang berjudul Mobil Lampu-Lampu, yang dibintangi oleh aktor Amerika bernama Yahya Abdul Mateen II dan Jake Gyllenhaal. Okelah, sebelum kita masuk ke ceritanya, pastikan tombol subscribe-mu sudah menyala. Film dilatar belakangi di kota Los Angeles, di mana seorang mantan tentara Amerika, bernama Will, sedang sibuk dengan obrolannya di telepon dengan seorang petugas asuransi. Will lagi butuh dana untuk membiayai operasi kanker yang diderita istrinya. Namun, ternyata pihak asuransi menolak pengajuan yang disampaikan oleh Will, karena namanya tidak terdaftar di asuransi tersebut. Dia sedikit frustasi, karena merasa sudah mempertaruhkan nyawanya untuk negara, namun malah negaranya sendiri tidak memperdulikannya. Alright, look, my thing, I can't get a human on the phone, okay? It's all a person on the phone, you know, like a real human, okay? This is real life, and that wasn't just, okay, hear me out. Dan walaupun begitu, Will berusaha menyembunyikan masalahnya dari istrinya. Will tetap mengatakan pihak asuransi akan memberikan dana untuk mereka. Dan setelah itu Will pamit pergi, berpura-pura sedang ada interview kerja, di sebuah perusahaan, supaya istrinya tenang. Saat di parkiran, Will menelepon seseorang dan membuat janji untuk bertemu, lalu Will pergi. Di sisi lain, kita akan diperkenalkan dengan seorang paramedis cantik bernama Cham, dan supir mobil lampu-lampu bernama Scott. Saat itu, mereka sedang menangani sebuah kecelakaan mobil, di mana ada korban seorang anak kecil, bernama Lindsay, yang terluka akibat tertusuk patahan pagar. Beruntung Cham berhasil menyelamatkan Lindsay, dan membawanya ke rumah sakit secepatnya dengan mobil lampu-lampu. Kembali ke Will, tampak dia sedang berada di garasi mobil mewah, yang ternyata itu adalah milik saudara angkatnya yang sudah lama berpisah yang bernama Danny. Danny adalah seorang spesialis perampok bank yang ahli dan tak pernah gagal dalam menjalankan aksinya. Di awal pertemuan mereka berdua, Danny sedikit bernostalgia dengan saudaranya ini dengan menunjukkan beberapa foto masa kecil mereka dulu. Mengingat situasi sempit yang sedang dialami oleh Will, dia segera mengatakan maksudnya datang kemari. Dia mau meminta pinjaman uang untuk operasi istrinya, namun ternyata Danny mengetahui maksud kedatangan Will kemari, lalu dia menawarkan sesuatu yang dapat memecahkan masalahnya saat ini. Bahkan Danny menawarkan uang yang banyak, asal dia mau ikut kerjasama dalam perampokan bank, yang kebetulan akan dijalankan oleh Will dan anggotanya hari itu. Awalnya Will menolak, karena kedatangannya kemari hanya untuk meminjam uang, namun Danny bersikeras membujuknya agar ikut dalam aksi ini. I'm not stupid. Neither am I. That you out of? Anything? No. What are we gonna do? Oh, please, can we please have some? We're gonna fake it? No. This is my job. Come on. All right. 1 second. I like the shit you give me. I like that shit. It's gonna be named after me. I mean, Danny works for both sexes. It's not anything for you, and all I'm asking is for you to do this one little thing for me. It's time for you to do something for yourself, for your family. Dan akhirnya tidak ada pilihan lain, Will pun bergabung dalam tim yang akan bergerak sebentar lagi untuk merampok sebuah bank di tengah kota. Pada adegan yang berbeda, ditampilkan dua orang polisi yang sedang patroli di kota, bernama Zack dan Mark. Zack adalah polisi yang baru lulus pendidikan, dan saat itu dia sedang curhat kepada seniornya, bahwa dia sedang naksir dengan salah seorang teller bank. Namun dia tidak pernah berani mengungkapkan perasaannya pada gadis itu, jadi Mark mendorongnya supaya gentleman, dan mengatakan perasaannya sekarang juga kepada gadis tersebut. Lalu Mark memparkirkan mobilnya, di bank tepat di mana komplotan perampok Danny sedang beraksi. Adegan yang lain menampilkan dua orang intel polisi yang sudah mengetahui rencana perampokan ini terjadi, mereka sudah memantau lokasi berjam-jam. Namun mereka sedikit terganggu melihat kedatangan Zack dan Mark ke bank, lalu mereka menghubungi komandannya untuk mendapatkan petunjuk. Zack dengan jantan mendatangi bank, namun dia mendapati pintu bank sedang terkunci. Namun tak lama kemudian, Danny menemuinya, berpura-pura sebagai manajer bank, dan mengatakan sedang ada penghitungan uang. Jadi pintu harus dikunci, namun polisi ini ngotot ingin masuk karena dia mengatakan ingin buka rekening, dan berjanji tidak akan merampok. Setelah Zack masuk, dia berusaha tegar untuk mengatakan niatnya mengajak gadis itu makan malam, namun Zack curiga melihat gelagat gadis itu seperti sedang ketakutan. Namun terlambat, Danny menodongkan pistolnya dan mengancam Zack supaya tenang dan melambai ke arah rekannya di luar. Setelah semua aman, komplotan perampok secepatnya mengemas uang jutaan dolar ke dalam tas, dan bersiap untuk pergi. Di sisi lain seorang perampok yang bertugas sebagai sopir truk, tiba-tiba truknya mogok, namun secara kebetulan Mark membantunya untuk memperbaiki truk tersebut. No go. That's a nice looking engine. Sometimes we just gotta look at it. Mark merasa cemas karena Zack sudah lama tidak kunjung datang, dan dia pun baru sadar ternyata sedang terjadi perampokan di bank tersebut dan Zack disandera.
dia pun segera berteriak sambil mengeluarkan pistolnya, namun tiba-tiba si supir truk menabrak mobilnya, dan aksi tembak-tembakan pun terjadi. Polisi intel pun dengan segera bergerak ke lokasi, dan tak lama kemudian, satu kompi polisi khusus anti-teror tiba di lokasi untuk ikut mengamankan situasi. Cham dan rekannya juga melihat kejadian, dan dengan segera bergerak menuju lokasi. Seketika situasi semakin kacau. Supir truk tewas tertembak sniper, dan semua rekan perampok juga tewas tertembak, setelah beberapa saat terjadi baku tembak di jalanan antara polisi dan komplotan perampok. Namun hanya Will dan Danny yang masih selamat, karena mereka berdua masih di dalam gedung dan menyandera seorang polisi. Mereka berlari melewati parkiran basemen dan tetap membawa Sandra untuk mencari jalan keluar. Zah berusaha berontak dengan menghantam Danny dengan senjata, namun gagal karena Will tidak sengaja menembaknya dengan senapan hingga peluru menembus perutnya. Will merasa bersalah atas tindakannya dan berusaha menolongnya, namun situasi yang sangat kacau membuat Danny memaksa Will untuk meninggalkan polisi itu sekarat. Lalu mereka mengarah keluar namun seluruh jalanan sudah dipenuhi oleh polisi. Akhirnya mereka kembali masuk ke dalam gedung dan mencari jalan keluar yang lain. Di sisi lain polisi khusus sudah berhasil menguasai seluruh pintu keluar gedung. Sementara itu Mark berhasil menemui rekannya Zack yang tergeletak sekarat akibat tertembak, kemudian Mark menghubungi siapa saja dalam radio untuk memberikan pertolongan, dan beruntung Cham mendengar arahan itu dari radio seorang polantas, dan mereka segera bergerak menuju TKP. Cham berusaha menyelamatkan nyawa Zah, dan membawanya masuk ke dalam mobil, untuk diantar ke rumah sakit secepatnya. Di lain tempat, Danny dan Will terjebak di dalam gedung, mereka tidak dapat menemukan jalan keluar, karena semua akses telah dikepung oleh polisi, namun tiba-tiba Danny melihat mobil melintas dalam gedung. Dan dia pun segera menjegatnya, serta menghantam supirnya lalu menyandera Cham dalam bak belakang mobil bersamanya. Will mengendarai mobil, dan menyamar sebagai petugas medis, dengan memakai rompi petugas paramedis, yang dirampasnya dari supir mobil asli yang pingsan. Lalu mereka tancap gas. Namun tiba-tiba pintu keluar gedung diberhentikan oleh polisi yang berjaga, dan memeriksa isi dalam mobil. Danny mengancam Cham agar mau bekerja sama dengannya, dan akhirnya, mereka berhasil lolos keluar. It's a cop. Let me do my job on it. Let's go. Not as tight as I wanted, but we got through it. Mark kembali menemukan supir mobil lampu-lampu asli yang tergeletak di dalam gedung. Supir tersebut mengatakan kepada Mark bahwa mobilnya telah dibajak. Lalu Mark segera menghubungi markas untuk melaporkan pembajakan mobil tersebut. Di lokasi lain, Kapten SIS, bernama Monroe, tiba di lokasi sebagai komandan intel polisi, yang bertugas untuk menangkap para perampok tersebut, dan juga mereka membawa agen FBI, bernama Anson, yang bertanggung jawab sebagai spesialis perampokan bank. Kapten Monroe mengarahkan beberapa helikopter untuk melacak keberadaan mobil. Lampu-lampu, sementara Will dan Danny menyadari mereka telah dikepung lewat udara, mereka berhenti di sebuah lorong jalan untuk berpikir sejenak mencari jalan keluar. Dan kesempatan ini digunakan oleh Cham untuk mencoba melarikan diri, namun gagal, akibat ditodong senjata oleh Danny, dan memaksanya untuk kembali masuk ke dalam mobil. Anson memberitahu Kapten Monroe, bahwa dia tahu Danny, adalah dalang di balik perampokan ini, bahkan, dia mengakui mengenal Danny, dan keluarganya adalah spesialis perampok bank. Monroe memerintahkan seluruh polisi yang sedang melakukan pengejaran agar berhati-hati dalam menghentikan mobil perampok tersebut, karena Zah ada di sana. Danny menghubungi rekannya yang lain, sesama kriminal, bernama Caestro, untuk meminta bantuan, dan mempersiapkan tempat persembunyian untuk mereka. Danny juga berbicara dengan bos gangster bernama Papi, yang dulu pernah bekerja dengan ayahnya, dan meminta sedikit bantuan, dan menawarkan setengah uang hasil rampokan. Para gangster tersebut kemudian menyiapkan mobil, yang dipasang dengan senapan mesin dan dikendalikan dengan remote control. Sementara di dalam mobil, Cham terus mencoba dan menjaga Zack, agar tetap stabil, dan memaksa Danny untuk membantunya. Saat Zack mengeluarkan banyak darah, Cham berusaha untuk menghentikan pendarahannya, namun dia tidak tahu bagaimana caranya, karena dia bukanlah dokter bedah, lalu dia menghubungi seorang dokter bedah, bernama Colin, yang juga adalah mantan pacarnya. Colin bersedia membantu, dan dia juga menghubungi dua dokter lainnya, dan memasukkan dalam video call, untuk membimbingnya melakukan operasi. Will meminta Danny berganti menyetir, karena dia bersedia membantu Cham dalam operasi mendadak itu. Mereka terpaksa mengobok-obok perut Zack untuk mencari peluru yang bersarang dan mencoba mengeluarkannya. Pada saat operasi tersebut, tiba-tiba Zack sadar dan mulai ketakutan, sehingga Will terpaksa meninju agar Zack kembali pingsan. Saat Cham berusaha mengeluarkan peluru dari perut Zack, tiba-tiba kantung darah dalam perut Zack pecah dan harus segera dijepit. Cham meminta Will mengambil jepit rambutnya sebagai penjepit kantung darah yang bocor, dan secara bersamaan video terputus akibat kehabisan baterai.
Monroe menghubungi Colin, yang memberitahunya bahwa obrolan terputus tepat saat kantung darah Zack bocor, dan Colin meyakini operasi gagal dan kemungkinan Zack tewas. Monroe berpikir Zack telah tewas dan memerintahkan sniper untuk bersiap di posisinya untuk target lewat. Namun, Cham berhasil dihubungi oleh Anson serta Cham memberitahukan bahwa Zack masih hidup. Cham melihat para penembak jitu siaga di atas gedung, dan memperingatkan Will dan Danny. Terkena beberapa tembakan, mereka berhasil kabur dengan cepat, dan menyebabkan mobil polisi lain hancur tertabrak. Danny mengatakan kepada Will, bahwa mereka tidak membutuhkan Cham lagi, dan bermaksud akan membunuhnya, namun Will mencoba menenangkannya, dengan memutar lagu nostalgia saat mereka kecil dulu. Cham juga mengetahui bahwa Will adalah seorang mantan tentara, dan menikah, serta memiliki seorang anak, ketika istri Will menelepon lewat video call dengannya, mengira Will sudah dapat pekerjaan sebagai supir. Di sisi lain Caestro dan anggota gangster Papi, sudah bersiap menunggu kedatangan Will dan Danny, di bawah jembatan sungai. Namun helikopter polisi menghadang mobil Will, dan terus mengejar mereka, hingga akhirnya mereka berhasil tiba di lokasi persembunyian. Anggota gangster mengecoh kejaran polisi, dengan mengendarai beberapa mobil lampu-lampu yang lain, sementara mobil milik Will mulai dicat oleh Caestro. Di lain tempat, Roberto anggota gangster Papi, menabrakkan mobilnya ke kerumunan polisi, yang sudah dipenuhi oleh bahan peledak, serta ditambah dengan mobil yang dipasang senapan mesin, yang dicontrol oleh remote untuk menyerang polisi. Dan Kapten Monroe terbunuh akibat serangan tersebut. Mark melihat Roberto berlari dan mengejarnya, dan ketika mereka berkelahi, Mark menyebabkan Roberto menembak kepalanya sendiri dan tewas, namun kejadian itu disaksikan oleh Papi di berita dan membuat dia sangat marah. Will dan Danny tiba di markas gangster Papi dengan membawa masuk mobilnya untuk memberikan imbalan uang yang dijanjikannya, namun Papi sangat marah atas kematian putranya dan dia menginginkan balas dendam dari para polisi tersebut. Bos gangster ini meminta untuk meninggalkan Cham dan Zack bersama mereka. Namun Will menolak permintaan itu, sehingga Danny mencoba bernegosiasi lagi dengan Papi agar melepaskan Cham dan Zack. Namun permintaan itu tidak dipenuhi oleh Papi. Akhirnya Will dan Danny berpura-pura berdebat, padahal sebenarnya mereka bekerja sama, untuk membunuh para gangster tersebut beserta dengan bosnya. Sementara itu di dalam mobil, Zack memberikan pistolnya kepada Cham untuk berjaga-jaga, Will berlari ke mobil dan dalam situasi panik Cham tidak sengaja menembak Will. Danny membawa mobil ke rumah sakit, namun mereka telah dikepung polisi. Di sisi lain Anson mencoba bernegosiasi kepada Danny, agar menyerahkan diri, atau, dia akan ditembak. Danny mengetahui bahwa Cham telah menembak Will, dan mencoba membawanya keluar dengan todongan senjata. Saat Will melangkah keluar dengan Cham, terdengar suara tembakan, ternyata itu adalah Will yang menembak Danny dari belakang. Will ditarik keluar dari mobil oleh polisi dan dibaringkan di samping Danny. Tak lama kemudian tampak istri Will, datang ke lokasi penembakan, dan menjerit histeris melihat Will sekarat. Terlihat Cham menolak untuk diamankan, dia menerobos polisi, dan berusaha menolong Will, untuk dibawa ke rumah sakit. Cham diam-diam menyelipkan segepok uang, di dalam kereta dorong bayi milik istri Will, karena sebelumnya, Will berpesan kepada Cham untuk menyampaikan sedikit uang hasil rampokan tersebut, kepada istrinya. Will akhirnya ditahan dan diawasi di rumah sakit, istrinya juga ikut mengawasi Will bersama bayi mereka, lalu Will melambai ke arah istri dan anaknya. Di sisi lain polisi mengambil pernyataan dari Zack dan bertanya siapa yang menembaknya. Dia kemudian menunjuk kepada gambar Will, dan mengatakan, dia telah menyelamatkan hidupnya. Cham kemudian pergi ke kamar Lindsay yang pernah diselamatkannya dulu. Lalu kemudian pergi meninggalkan rumah sakit ketika malam tiba. Tamat. Oke guys, sekian dulu cerita kita kali ini, semoga menghibur. Lain waktu kita ketemu lagi pada cerita berikutnya, terima kasih dan, ciao.